Presenter Ruben Onsu akan menempuh jalur damai setelah ia ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penipuan dan juga penggelapan. Lantaran untuk berdamai dengan korban berinisial DM, Ruben harus membayar ganti rugi sebesar 4,4 miliar, 3,5 miliar untuk uang investasi dan sisanya adalah bunga yang harus dibayarkan. Berikut keterangan dari kuasa hukum Ruben Onsu. Sudah diberikan amanat oleh Pak Ruben Onsu. Kemarin kita tanda tangan kuasa kemarin malam, dan hari ini kami memberikan surat kuasa kami sekaligus bertemu dengan tim penyidik dan Anit dan lain-lain ya, untuk menanyakan proses-proses yang sudah berjalan. Kita juga tadi melihat PBAP ya, tanpa mengurangi rasa hormat kepada pendamping yang terdahulu. Kami juga mengucapkan terima kasih telah mendampingi klien kami. Tentunya kalau untuk berbicara pokok perkara dan sekarang status sudah mencapai tersangka ya, saya tidak akan mengulangnya lagi, tidak banyak mengulang lah. Dan tentunya saya fokus untuk menyelesaikan dan menyelamatkan klien saya. Dan langkah-langkah juga sudah cepat, saya bergerak juga ke kuasa hukum dari pelapor, Bang Ramzi. Kami juga telah berkomunikasi dengan Bang Ramzi ya. Terima kasih juga atas waktunya. Dan kami sepakat bahwa dalam penanganan kasus Ruben Onsu ini, kami mengedepankan tabayun, mengedepankan cara-cara persuasif, dan dari kuasa hukum pelapor juga ingin juga menyelesaikan ini tanpa melanjutkan ke ranah persidangan. Kalau bisa melakukan mediasi, ada titik temu dan penyelesaian seperti itu. Iya, kasus 2025 mengenai yang outskirts itu ya, dari Februari yang pelapornya Pak Prianto ya, Priatno ya. Bang, ini kan katanya korban ditipu juga oleh sahabat baiknya dalam bisnisnya. Saya tidak mau melakukan ini ya, pengulangan mengenai apa yang terjadi, atau seolah defensif, tidak menyatakan hal-hal yang bisa membuat ketersinggungan dari pihak pelapor. Tapi kami fokus ke dalam penyelesaian masalah, karena ini statusnya Mas Ruben kan sudah tersangka ya. Kami mendapatkan cara-cara penyelesaian untuk mediasi, restoratif justice, dan mencari titik temu dari benang merah. Dari klien saya Mas Ruben juga ini kok berniat baik juga, dan tetap tidak panik juga, bersabar dan fokus untuk menyelesaikan. Di rekan-rekan artis apa benar Bang, dan kayak gimana Bang? Kalau itu dia tidak bercerita ya, tidak bercerita. Dan Bang Ruben ini kalau saya beberapa kali komunikasi, berbicara, dia orang yang tidak mau menyusahkan orang. Sangat-sangat baik orang yang saya lihat, bahkan untuk meminta bantu aja sungkan dia itu. Tapi ya dia sedang berusaha. Ini kan beberapa kontrak mengenai perjanjian itu kadang juga tidak ada dan harus dilengkapi gitu oleh klien saya banyak. Dan itulah sosok Bang Ruben. Intinya dia nggak mau menyusahkan orang, bahkan perjalanannya ya saya juga baru tahu tiba-tiba sudah sampai tahap tersangka. Bisnisnya masih berjalan dong? Bisnisnya masih berjalan? Kalau itu bisnisnya ya berjalan, tapi tidak terlalu itu ya. Bang, ini kan laporannya Berapa yang diminta? Kalau di LP itu 3,5, tapi dengan bunga dan lain 4,4 ya. 4,4. Bang, ini kan laporannya udah setahun Bang. Selama setahun itu ada upaya dari korban untuk menyelesaikan masalah itu?
Oh iya, tentu. Tentu. Ya pernah ada komunikasi, cuman dengan statusnya sudah sebagai tersangka dan menunjuk saya langsung bergerak cepat lah komunikasi dan untuk mengamankan klien kami juga, Mas Ruben. Jadi kita tidak mau kan kalau bisa selesai di sini dengan mediasi dengan mekanisme restoratif justice, kenapa harus berlanjut seperti itu. Dan kuasa hukum dari pelapor juga mengamini, tujuannya juga bukan untuk memenjarakan, ingin menyelesaikan. Bang, ada rencana jual aset buat ngelunasin bang? Sejauh ini? Rencana itu ya biarkan inilah ya Mas Ruben yang tahu, tapi dia pastinya akan bertanggung jawab. Dan ada beberapa miss, tapi kita juga nggak mau melakukan perlindungan defense dalam kasus ini. Kita fokus ke penyelesaian saja sih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.